Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau adalah Yesus, Raja di atas segala raja yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Kuduslah nama-Mu ya Tuhan. Engkau dimuliakan di tempat ini, Engkau ditinggikan. Terpujilah Engkau Yesus yang kami sembah. Terima kasih ya Roh Kudus buat karya-Mu yang luar biasa yang bekerja atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih buat urapan-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Bersabdalah Engkau kepada kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabarnya pagi malam ini? Luar biasa. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah karunia Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama pencurahan, bukan pencurahan, doa 10 malam ya. Doa 10 malam dalam rangka memperingati pencurahan Roh Kudus. Kita semua pasti belajar yang berhubungan tentang Roh Kudus. Kalau kita membaca WA-nya Ibu Mary tentang pengajaran-pengajaran bagaimana kuatnya kuasa Roh Kudus itu ya, yang membangun, yang membuat kita tetap kuat, banyak pengaruhnya. Bagaimana supaya Roh Kudus itu tetap punya pengaruh yang besar dalam hidup kita, intinya adalah hubungan kita dengan Tuhan dan aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa dalam membangun kemah pertemuan didukung oleh orang-orang yang memiliki berbagai macam keahlian karena dilengkapi dengan karunia roh. Ternyata di perjanjian lama juga ada karunia roh. Hasilnya kita melihat bagaimana proyek pembangunan kemah pertemuan berjalan lancar. Ya, kita boleh lihat di dalam Keluaran 35 ayat 31. Nggak usah kita buka, tapi bisa menjadi catatan, dilihat, dibaca di situ bagaimana luar biasanya karunia roh yang diberikan ya, sehingga proyek itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, demikian juga dalam pembangunan gereja, yaitu tubuh Kristus. Ada banyak karunia yang diberikan Roh Kudus kepada pelayan Tuhan. Janji Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa aku akan memberikan karunia Roh Kudusku kepadamu, dan secara otomatis seperti yang disampaikan oleh Ko Akyong waktu itu bahwa karunia Roh Kudus itu sudah ada ketika kita telah dibaptis, otomatis sudah ada di dalam diri kita, bukan pas kita doa 10 malam karunia itu Roh Kudus itu langsung ada, minta Roh Kudus. Kalau zaman dulu saya GPDI ya, maaf saya sebut ya, kami mempercayai Roh Kudus, tapi kalau setiap doa 10 malam saya ikut, kita akan menanti-nantikan Roh Kudus. Kita berdoa semalaman itu. Jadi semalaman selama 10 malam kita akan berdoa. Berdoa untuk apa? Menanti-nantikan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu dikatakan sudah diberikan. Ya, sudah diberikan kepada kita. Nah, Paulus menyatakan banyak anggota tetapi satu tubuh, dan karunia diberikan untuk membangun tubuh Kristus. Karunia diterima tidak bersifat permanen, dan karunia difungsikan sesuai kebutuhan. Ya, karunia difungsikan, ingat, sesuai kebutuhan. Sedangkan berapa lama karunia dapat difungsikan, Allah sendiri yang menetapkannya. Tergantung bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Saya mau bagikan sedikit pengalaman. Dulu waktu saya sekolah Alkitab di Solo, kita punya tim doa. Jadi setiap kita berdoa di menara doa itu, kami punya teman itu kelompok punya karunia yang berbeda-beda. Ya. Nah, bahasa roh saya berbeda seperti bahasa roh yang biasa-biasa. Nah, ketika saya berbahasa roh, saya nggak ngerti artinya, teman saya menafsirkannya gitu. Nah, teman saya menafsirkan, dan itu saling melengkapi kita. Tetapi di dalam perjalanan waktu, kita sudah pencar di mana-mana. Teman saya yang dulu saya lihat kalau roh doanya kuat, bisa menafsirkan, bisa bernubuat ya, apa yang dinubuatkan kepada saya terjadi setelah 5 tahun kemudian. Karena setiap apa yang kami dapat kami catat, dan itu saya. Tapi dalam berjalannya waktu, teman saya yang luar biasa ini saya melihat sudah mulai jauh dari Tuhan.
tidak di dalam panggilannya lagi, ya. Nah, ya sudah nggak ada lagi. Artinya bahwa bisa nggak karunia itu difungsikan lagi? Saya melihat tidak ada lagi, ya. Rohnya untuk penginjilan, pelayanan nggak ada lagi. Karunia itu tidak bisa difungsikan lagi. Jadi berapa lama karunia dapat difungsikan, Allah sendiri yang akan menetapkannya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya hanya mau menekankan, mengingatkan pada diri saya sendiri dan kita semua di tempat ini, jikalau kita diberikan karunia Roh Kudus, jangan sombong, wah keren, untuk ogah-ogahan supaya terkenal, tidak. Tapi Allah sendiri akan menetapkannya sampai kapan kita diberikan karunia itu. Itu sebabnya ada 9 karunia Roh Kudus yang akan saya bagikan untuk sama-sama kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama, ya, kita akan baca dari 1 Korintus pasal 12, 1, 2, 3. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Bukan kehendak kita, tetapi seperti yang dikehendakinya. Kita nggak bisa paksakan orang itu harus bisa bahasa roh. Kita nggak bisa paksakan seseorang itu harus bisa bernubuat atau apapun itu karunia roh. Karena itu semuanya menurut kehendaknya. Amin. Bukan berarti cenderung kita atau identik kita orang-orang karismatik kalau sudah bisa berbahasa roh berarti dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau nggak bisa berbahasa roh berarti dia belum dipenuhi Roh Kudus, atau dia tidak punya karunia Roh Kudus. Ini adalah penafsiran yang salah menurut saya, sama seperti yang sudah diajarkan atau dibagikan oleh Akyong tempo hari. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ada 9 karunia Roh Kudus, ya. Ada 9 karunia Roh Kudus yang kita sudah baca tadi. Itu bukan urutan atau tingkatan, tetapi jumlah. Kadang kita berpikir, wah yang ke-8 karunia berbahasa roh. Wah kenapa ya itu lebih tinggi atau lebih rendah? Tidak. Ya itu semuanya sama. Sama fungsinya. Atau sama levelnya, nggak ada level atas, level bawah, tidak ada. Ya, ini hanya jumlah. Nah, kalau Ibu Mary pernah mengajarkan tentang karunia, ada lagi karunia yang lain. Ya, Rasul Paulus menjelaskan di dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Ya, supaya kita agak bingung, ada karunia yang 7 karunia itu ya, menubuatkan, melayani, mengajarkan, menasehati, memberi, memimpin dan murah hati. Ini
karunia yang selain diberikan Roh Kudus dapat melalui proses belajar. Ini karunia yang dapat melalui proses belajar atau faktor pengalaman. Tetapi semuanya ada di dalam otoritas Kristus. Semuanya ada di dalam otoritas Kristus, dan semuanya itu tidak karena 100% karena faktor pengalaman atau proses belajar. Ya, itu ada 7 karunia yang lain lagi. Tapi kita mau fokus kepada 9 karunia ini. Yang pertama adalah karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Karunia untuk berkata-kata dengan hikmat sebenarnya pusing ya kalau mau bahasa aslinya ini nih, tapi supaya teologi. Nah, ini ada bahasa ini dalam Perjanjian Lama hikmat, cuma sekedar aja saya jelasin. Perjanjian lamanya hikmat kokma, penekanannya bersifat praktis. Jadi dalam Perjanjian Lama, hikmat disampaikan dalam bentuk gagasan yang muncul dalam wujud keahlian. Contohnya, yang muncul dalam wujud keahlian khusus, contohnya yaitu Salomo memiliki hikmat. Kita pasti tahu ya, saudara-saudara, bahwa Salomo itu memiliki hikmat yang luar biasa. Itu karunia ya, yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Salomo, di mana dia memiliki hikmat, wawasan yang sangat luas. Dan dalam kasus-kasus dan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Salomo, kita melihat selalu bisa dijawab. Bisa dijawab karena apa? Ada hikmat daripada Allah yang diberikan kepada Salomo. Ini contoh dalam Perjanjian Lama. Contoh hikmat dalam Perjanjian Baru yaitu Sophia atau bersifat praktis. Seseorang yang mempunyai karunia hikmat memiliki kemampuan untuk memahami hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ya, di dalam 1 Korintus 2 ayat 10 nanti bisa dibuka di rumah. Nah, ini ya, jadi ada 2 perbandingan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Jadi intinya hikmat itu bahwa memiliki kemampuan. Jadi ketika Roh Kudus ya, ketika kita diberikan karunia hikmat, intinya untuk apa sih gitu ya? Untuk apa sih karunia hikmat itu? Karunia hikmat itu supaya kita memahami hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ya, kita dapat memahaminya. Hikmat itu dapat dilihat dalam perwujudan, yaitu pertama, kemampuan atau keahlian yang dimiliki seseorang dan bersifat unik yang sebelumnya tidak pernah dipelajari. Mengetahui apa yang hendak Allah, mengetahui apa yang dikehendaki Allah yang secara umum tidak diketahui orang lain. Hikmat itu memahami sesuatu yang berhubungan dengan nubuatan dan juga peristiwa-peristiwa akhir zaman. Lalu mampu secara tepat menempatkan diri untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan dalam situasi kondisi apapun, tidak menjadi batu sandungan. Menyampaikan secara tepat dan akurat tentang keselamatan dalam Kristus sehingga mudah dipahami. Jadi dalam kehidupan sehari-hari aplikasi kita perlu hikmat yang daripada Tuhan. Amin. Peranan hikmat dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hikmat diberikan kepada orang percaya untuk kita dapat mempertahankan iman Kristen. Hikmat diberikan kepada orang percaya untuk menemukan jalan keluar. Sehingga setiap menghadapi masalah, mari kita minta hikmat daripada Tuhan. Amin. Saya belakangan ini butuh banget hikmat daripada Tuhan. Karena saya berhadapan dengan orang-orang yang di luar pemikiran saya. Ya, saya mau cerita sedikit bahwa setiap saya saat teduh di hati saya ini langsung minta hikmat gitu. Saya langsung minta, Tuhan berikan aku hikmat hari ini, aku tidak tahu apa yang terjadi. Ya benar, ada aja hal yang aneh gitu kan, berhadapan dengan gitu. Nah, tetapi yang membuat saya benar-benar hampir putus asa adalah ketika berhadapan dengan dosen pembimbing pertama saya. Di situ saya benar-benar butuh hikmat. Benar-benar butuh hikmat. Saya sampai menangis, Tuhan, saya butuh hikmat. Bagaimana saya menghadapi beliau? Saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Iya, saya benar-benar ketika ketemu beliau, saya nggak banyak ngomong. Oke, cuma 5 menit, udah tinggalin, pergi keluar. Karena komentar-komentar negatif banyak tentang beliau, sehingga sebelum saya berhadapan saya sudah ketakutan. Kenapa? Saya butuh hikmat supaya beliau tidak marah-marah sama saya gitu ya. Puji Tuhan tidak marah-marah,
Tetapi sampai sekarang saya masih bab 1 dengan beliau. Sementara bulan 7 harus sidang, bulan 6 harus dikumpulin. Tapi sama dosen kedua sudah suruh apa? Udah maju bab 3. Sama dosen pertama yang menjadi titik tolak ukur ini saya tesisnya layak atau tidak, masih bab 1. Teman saya bilang, kamu udah bab berapa? 1. Mereka pada kaget. Tetapi itulah hikmat yang Tuhan berikan kepada saya harus sabar. Saya harus sabar. Saya sampai bilang, Tuhan apa maksudmu? Kenapa saya dipertemukan dengan dosen seperti ini? Saya nggak mengerti, saya belum bisa terima secara ikhlas. Saya nggak bisa terima kenyataan ini. Akhirnya tadi malam, saya pas lagi kerjain, sambil putar radio 24 jam, lagu Berhembuslah Roh Kudus. Ketika saya mendengar lagu itu, Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus, tiba-tiba air mata saya menangis, saya meneteskan air mata. Wah, di situ saya langsung berteriak, Roh Kudus tolong saya lepaskan. Saya mengucap terima kasih buat dosen ini, saya mengucapkan terima kasih buat dia menjadi pembimbing pertama saya. Baru saya bisa katakan terima kasih ketika lagu hembusan berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus, penuhilah aku. Artinya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita butuh Roh Kudus. Amin. Kita butuh Roh Kudus. Setiap hari kita butuh hikmat kemanapun kita pergi. Diperhadapkan dengan banyak masalah. Ketika kita bangun tidur kita tidak akan tahu apa yang terjadi. Tetapi hikmat yang diberikan kepada orang percaya supaya kita dapat menemukan jalan keluar. Kita bisa menghadapi masalah. Mintalah hikmat daripada Tuhan. Amin. Perlu hikmat dalam kehidupan. Contoh kecilnya kalau kita bawa motor atau bawa mobil, kita perlu hikmat atau tidak? Perlu hikmat untuk apa? Mengontrol mulut kita supaya nggak marah-marah. Amin. Iya kan? Kadang-kadang ada orang tikung apa? Mulut kita nggak bisa kita kontrol. Akhirnya apa yang terjadi? Marah-marah. Saya kalau ini teman gitu kan, saya duduk salib di depan mobil. Terus tikungan apa? Ngomel sepanjang jalan. Saya bilang gini, keren loh orang Kristen salib di depan. Saya gituin aja. Tapi ngomel-ngomel terus. Iya Ter, kesel gue gitu kan. Nah, haleluya, kita perlu hikmat atau tidak? Itu contoh kecil Bapak Ibu. Jadi ketika kita dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, bukan hanya di gereja, tetapi aplikasinya di luar. Amin. Haleluya. Karunia yang kedua yaitu karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Di ayat 8 dikatakan, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ya, penggunaan istilah gnosis untuk pengetahuan dalam dunia Helenis atau sekelompok orang Yahudi ya disebut Helenis, berhubungan dengan akal, di mana pengetahuan diperoleh dengan cara belajar. Kalau pengetahuan itu biasanya diperoleh dengan apa Bapak Ibu? Belajar kan? Nah, saya belajar S2 untuk mendapat apa? Bukan hanya mendapatkan gelar, tetapi mendapatkan pengetahuan. Kalau saya hanya mau dapatkan gelar, saya akan cari kampus yang abal-abal, 1 tahun selesai saya dapat gelar. Tapi karena apa saya mau berjuang sampai 3 tahun saya mau dapatkan pengetahuan. Nah, ini pengetahuan akal ya, diperoleh dengan apa? Cara belajar. Tetapi karunia berkata-kata dengan pengetahuan diterima dari karunia Roh Kudus, merupakan pengetahuan tentang Allah yang diterima secara langsung ketika Allah menyatakan pengetahuan. Contohnya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki pengetahuan. Belajar atau enggak Tuhan Yesus? Tidak belajar, tanpa melewati proses belajar. Dan Yesus menyatakan pengetahuan yang dimilikinya diterima secara langsung dari Bapa. Kita dapat buka di dalam Yohanes 7 ayat 15 sampai 17. Nanti bisa dibuka Yohanes 7 ayat 15 sampai 17. Petrus, dia kan Tuhan, wajar dong, normal dong anak Tuhan bisa dapat, anak Allah dapat pengetahuan. Nah, tetapi ini Petrus dan Yohanes dikenal sebagai orang biasa yang tidak terpelajar, Bapak Ibu. Tetapi Mahkamah Agung dibuat tercengang saat menyaksikan pengetahuan yang dimilikinya. Luar biasa. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Ya,
Kisah Para Rasul 4 ayat 13 kita akan buka bersama-sama. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi karunia berkata-kata dalam pengetahuan itu diterima secara langsung ketika Allah menyatakan pengetahuan kepada kita. Ada beberapa yang saya ketahui ketika main musik tidak belajar, ya, berpuasa bisa tahu kunci. Itu pengetahuan dari siapa? Kalau bukan dari Allah. Ada secara khusus. Ada tempo hari kakak senior, ya, di sekolah kita, dia rindu main tamborin. Dia nggak belajar, nggak ada yang secara khusus. Dia bangun pagi-pagi, kalau tidak salah, dia menyembah Tuhan, dia menari, dia dapat gerakan-gerakan yang baru. Itu pengetahuan dari siapa? Allah. Allah sendiri yang memberikan. Luar biasa bukan? Yang penting kita mempunyai kerinduan. Intinya adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Amin. Enggak sekolah teologi ya, saya enggak ini. Tetapi kalau kita belajar sungguh-sungguh menggali firman Tuhan, Tuhan sendiri akan memberikan kita karunia berkata-kata dalam pengetahuan. Amin. Luar biasa loh. Saya membaca, coba kita baca. Ibu Mary itu karunia pengetahuan dari Allah. Kenapa saya katakan begitu? Bahasa-bahasanya itu dalam mengetik, yaitu firman Tuhan, menggali firman Tuhan, itu iluminasi dari Roh Kudus sendiri. Berbeda dengan, saya akan bedakan dengan orang-orang yang hanya pengetahuannya secara teologi, ya. Beda urapannya Bapak Ibu. Beda, bisa kita rasakan. Tetapi didukung oleh Alkitab penuntut, tapi intinya itu bahasa kata-kata Ibu Mary itu, aduh, nggak ada yang menandingi. Kalau dibukukan itu bagus banget. Dari Roh Kudus. Nah, itu karunia berkata-kata dalam pengetahuan bisa ditumpahkan ketika menulis juga, ya. Oke. Jadi kita jangan kecil hati, wah harus sekolah ini, enggak usah kecil hati. Kenapa? Kita harus belajar ketika menggali firman Tuhan, minta sama Tuhan karunia berkata-kata dalam pengetahuan, minta karunia pengetahuan. Amin. Yang ketiga, karunia iman. Karunia iman yaitu seseorang diselamatkan, kita diselamatkan karena beriman kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib, bangkit sebagai Tuhan dan menjadi juru selamat pribadi. Iman yang menjadi titik tolak penyelamatan dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang sama, Bapak Ibu, memberikan karunia iman kepada kita untuk melayani. Karunia iman adalah di mana seseorang secara mutlak mempercayai Allah melalui apa yang difirmankan dan melakukan tanpa sedikit pun ada keraguan, sehingga dapat mengerjakan perkara yang ajaib. Amin. Contohnya yang gak usah ini yang di Alkitab, kalau kita melihat bagaimana Petrus dapat berjalan di atas air hanya percaya perkataan Yesus yang menyatakan datanglah, gitu kan. Nah, lalu banyak lagi lah contoh-contoh di dalam perjanjian baru yang punya karunia iman. Tapi gak usah jauh-jauh. Senior pastor kita Ibu Mary, karunia iman, berdoa, Tuhan ini hidupnya dengan iman. Semua orang percaya memiliki iman, amin. Namun jenis iman, yaitu karisma, merupakan karunia Roh Kudus yang tidak diberikan kepada setiap orang percaya. Beda, semua kita mempunyai apa? Miliki iman. Semua orang percaya memiliki iman. Tetapi jenis iman karisma yang merupakan karunia Roh Kudus yang tidak diberikan kepada setiap orang percaya. Jadi kita nggak bisa paksakan. Saya mau pengen seperti Ibu Mary deh, nggak bisa, ya. Kita nggak bisa paksakan. Ibu Mary punya karunia khusus yang diberikan oleh Allah, yaitu karisma, karunia iman. Kita nggak bisa paksakan level kita sama dengan beliau, tapi kita minta terus sama Roh Kudus mengurapi kita, ya. Tapi kita memiliki iman. Namun iman, ya, jenis iman karisma merupakan karunia Roh Kudus yang tidak diberikan kepada setiap orang percaya.
Yang keempat, karunia untuk menyembuhkan. Ya, karunia untuk menyembuhkan, seseorang diketahui menerima karunia penyembuhan. Apa sih buktinya? Apa sih tandanya? Ya, kalau kita mendapat karunia untuk menyembuhkan, dapat dibuktikan melalui intensitas dari hasil penyembuhan yang dilakukannya atau hasil dari pelayanannya ketika berdoa, mendoakan orang-orang sakit, ya. Adapun kesembuhan dialami seseorang yaitu dapat diterima secara pertama spontan, ya, ketika kita berdoa melayani orang-orang sakit. Nah, kita bisa tahu bahwa kita mempunyai karunia untuk menyembuhkan. Nah, kita berdoa secara spontan, orang tersebut disembuhkan secara total, ya. Pada saat kita doakan tanpa ada tenggang waktu tertentu. Lalu bertahap. Nah, kesembuhan terjadi ketika kita berdoa, belum langsung terjadi, tapi kita datang lagi beberapa kali, kita doakan, baru kesembuhan terjadi. Ya, lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa melihat bahwa seseorang itu mempunyai karunia untuk menyembuhkan? Yang ketiga, melalui memakai sarana. Sarana yang dimaksud adalah, kalau kita ini contoh-contohnya ya, di zaman perjanjian lama dan perjanjian baru, kue ara, air sungai, minyak, kain, tanah, ludah, ya, seperti yang Tuhan Yesus lakukan pakai ludah, air anggur, bayangan, ya, itu orang-orang bisa disembuhkan. Nah, kalau sekarang kita karismatik, alat yang dipakai atau sarana yang dipakai apa? Minyak urapan. Nah, jadi kita bisa melihat beberapa apakah seseorang itu mempunyai karunia dalam untuk menyembuhkan di dalam beberapa tahap, secara spontan, bertahap, atau melalui sarana, ya. Tapi saya percaya sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki karunia untuk menyembuhkan. Meskipun waktu kita berdoa tidak secara spontan orang itu sembuh, amin. Mungkin secara bertahap atau melalui sarana, ya. Atau mungkin jangan kecil hati, kok saya mendoakan orang kok nggak sembuh-sembuh, malah pergi meninggal kayak gitu kan. Tidak usah sampai terintimidasi sampai karena orang tersebut tidak sembuh, karena kita mempunyai karunia yang berbeda-beda. Yang kelima, karunia untuk mengadakan mukjizat. Karunia untuk mengadakan mukjizat, bahasa Yunaninya yaitu dunameon, diartikan sebagai mukjizat, ada kekuatan dan kuasa gaib, supernatural power. Karunia mukjizat diberikan Allah dengan tujuan. Apa sih tujuannya? Kenapa? Jadi setiap karunia yang diberikan itu ada tujuan Allah. Yang pertama adalah membuktikan keberadaan Allah yang Maha Kuasa. Karunia mukjizat diberikan Allah dengan tujuan mukjizat menyatakan bahwa Allah sebagai pribadi yang berkarya serta memimpin umatnya tidak harus terikat ketentuan yang disebut sebagai takdir. Lalu tujuan Allah memberikan karunia mukjizat adalah sebagai sarana memperkenalkan nama Yesus yang berkuasa menyelamatkan siapa saja yang percaya, untuk menciptakan ketakutan dan kekaguman terhadap Allah sebagai pencipta yang seharusnya disembah. Ada ayat-ayatnya. Lalu memberikan keyakinan adanya otoritas Allah untuk melaksanakan misi penyelamatan. Jadi karunia mukjizat yang diberikan Allah, ada karunia mukjizat dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya untuk menyembuhkan, ya. Jenis mukjizat yang dialami bukan hanya karena sakit langsung sembuh, tetapi hidup yang diubahkan juga jenis mukjizat. Kesembuhan tadi yang terjadi secara spontan atau seketika itu juga mukjizat. Pengusiran setan itu juga mukjizat. Membangkitkan orang mati itu juga mukjizat. Kejadian yang spektakuler itu juga mukjizat. Mengerjakan keajaiban-keajaiban, baik itu yang tadi gak ada, misalnya gak ada makanan, ada aja berkat Tuhan. Apalagi hamba-hamba Tuhan yang di pedesaan, mereka punya pengalaman mukjizat yang luar biasa, baik itu dalam seluruh kebutuhan kehidupan pelayanan, baik terjadi mukjizat-mukjizat. Nah, itu ada karunia yang khusus juga yang diberikan kepada yang karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Ya, mungkin ketika kita meminta sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan langsung bukakan jalan, itu juga mukjizat, keajaiban.
Kesembuhan dan mujizat merupakan berkat Allah yang disediakan. Untuk apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Untuk melengkapi pelayanan orang kudus. Dan ingat, orientasinya adalah pribadi Yesus Kristus. Amin. Karunia untuk bernubuat. Karunia untuk bernubuat bahasa Yunani-nya adalah prophetia, menyampaikan pesan Allah, yaitu suatu pernyataan yang disampaikan oleh Roh Kudus melalui seseorang. Hal yang perlu diperhatikan, nah ini lagi kan bernubuat ini lagi ngetren ya, dari dulu sampai sekarang ya, tidak pernah berubah. Nubuat itu sesuatu yang menyenangkan, benar atau tidak? Apalagi kalau ada hamba Tuhan yang bisa bernubuat, pasti dikejar. Nah, di sini kita perlu perhatikan ya. Hal yang perlu diperhatikan dalam bernubuat adalah menyampaikan nubuat tanpa dipersiapkan terlebih dahulu, melainkan murni dari dorongan Roh Kudus. Ya, tidak ada persiapan tetapi murni melalui dorongan Roh Kudus. Menyampaikan kehendak Allah, ya, ingat. Ketika orang bernubuat itu menyampaikan kehendak Allah yang bersifat strategis berhubungan dengan bagaimana seharusnya umat Allah hidup dalam kebenaran. Ya, menyampaikan apa? Kehendak Allah, bagaimana kita sebagai umat Allah seharusnya hidup dalam kebenaran, ketaatan dan kesetiaan. Lalu nubuat ini yang perlu diperhatikan dalam bernubuat, menyingkapkan yang tersembunyi dalam rangka membangun dengan cara menegur, menasehati, memperingati, mendisiplin atau memberi dorongan, penghiburan dan kekuatan. Ya, karunia untuk bernubuat tidak sembarangan. Ya, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Diakrisis pneumaton diterjemahkan sebagai membedakan roh. Artinya kesanggupan ilahi yang dikaruniakan Roh Kudus yang berguna untuk mendeteksi apa saja sehingga dapat membedakan dan mengenali suatu gejala atau penyataan rohani, apakah itu memang datang dari Allah, iblis, atau kehendak daging manusia. Jadi karunia membedakan. Karunia pembedaan ini tidak melibatkan pewahyuan ekstra atau semacam suara dari Allah. Wah, kata Allah ini enggak benar loh. Bukan, sebaliknya mereka yang berkemampuan begitu akrab dengan firman Allah sehingga langsung mengenali perbedaan yang muncul. Mereka tidak menerima pesan tambahan dari Allah. Mereka menggunakan firman Allah untuk menguji roh. Jadi menggunakan firman Allah untuk menguji roh dalam membedakan mana yang selaras dan mana yang menyimpang dari Allah. Mereka yang tajam secara rohani bertekun dalam menyatakan firman Allah. Ya, karunia membedakan roh. Lalu yang kedelapan, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, ini yang biasa kita selalu beranggapan bahwa bahasa roh yang kita gunakan ini merupakan karunia. Ya, nah kita akan membedakan bahasa roh. Ada ini ya, ada dua. Saya ini ada tabelnya. Bahasa roh sebagai tanda baptis. Ya, bahasa roh sebagai tanda baptis yang pertama, berbicara dalam suatu bahasa lain oleh kuasa Roh Kudus. Ada ayatnya. Tetapi bahasa roh sebagai karunia. Ya, karunia berkata dengan bahasa roh, berbicara dalam bahasa-bahasa lain oleh kuasa Roh Kudus. Jadi ketika kita diberikan karunia berbahasa roh itu beda bahasa dari bahasa roh yang biasa kita ucapkan, berbeda ya. Kita harus bisa membedakannya. Nah, bahasa roh yang sebagai tanda baptis Roh Kudus diterima dengan pembaptis dengan Roh Kudus, yaitu Yesus. Tetapi ketika bahasa roh sebagai karunia diterima sebagai salah satu karunia dari Roh Kudus. Nah, bahasa roh sebagai tanda baptis itu untuk doa pribadi kita. Tetapi ketika bahasa roh sebagai karunia itu fungsinya umum, ya. Nah, bahasa roh sebagai tanda baptis Roh Kudus tidak perlu ditafsirkan. Tidak perlu ditafsirkan. Tetapi ketika bahasa roh sebagai karunia itu perlu ditafsirkan. Lalu bahasa roh sebagai tanda baptis yaitu manusia berbicara kepada Tuhan, ya. Kita sendiri sedang berbicara kepada Tuhan. Lalu untuk membangun iman kita sendiri. Itu kalau bahasa roh
sebagai tanda kita dibaptis Roh Kudus. Tetapi wah, saya belum bisa bahasa roh, berarti saya belum dibaptis Roh Kudus gitu ya kan? Tidak mutlak ya. Nah, karunia bahasa roh sebagai karunia Tuhan yang berbicara kepada manusia. Jadi Tuhan waktu doa, wah, Tuhan berbicara kepada kita dengan bahasa yang tidak biasa kita gunakan. Lalu itu untuk apa? Membangun iman jemaat. Waktu kita berdoa nanti mungkin bahasa roh yang kita gunakan beda dari biasanya. Itu tidak hanya membangun diri kita sendiri, tetapi bisa membangun iman jemaat. Nah, ketika seseorang misalnya penari dia berbahasa roh yang berbeda dari biasanya, itu akan menyambar ke yang lainnya. Yang terakhir adalah karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Karunia penafsiran bahasa roh ini merupakan kemampuan menerjemahkan bahasa asing. Seperti tadi itu tidak bisa dipisahkan ya. Jadi ketika karunia berkata-kata dengan bahasa roh, berarti ada karunia untuk menafsirkan bahasa itu. Jadi ketika seseorang diberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh, orang itu mampu menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa yang dipahami pendengarnya. Karunia penafsiran bahasa roh adalah karunia yang terpisah, namun digunakan bersamaan dengan karunia berbahasa roh. Amin. Kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, menurut Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 12 sampai 16, nanti bisa dibaca, tujuan mempraktekkan berbagai macam karunia Roh Kudus adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus dengan tujuan membangun tubuh Kristus. Amin. Bukan membangun diri sendiri, tetapi membangun tubuh Kristus. Amin. Bukan untuk membuat diri kita terkenal, tetapi membangun tubuh Kristus. Demi tercapainya kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, agar memiliki pertumbuhan rohani yang sehat. Amin. Supaya kita memiliki pertumbuhan rohani sehat untuk mencapai kedewasaan secara penuh, supaya tidak diombang-ambingkan ya dunia ya yang menyesatkan ini, untuk mencapai standar kepenuhan Kristus. Amin. Dan untuk saling membangun, yang terakhir adalah untuk saling membangun di dalam kasih. Amin. Itu adalah fungsi daripada karunia Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangun hubungan kita ini lebih lagi kepada Tuhan. Kita minta oleh perkenanan Tuhan supaya Tuhan